Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya, dan seperti biasa kita akan jawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya, inti sebenarnya dan hakikat sebenarnya dua kalimat syahadat itu sumbernya dari mana? Maka kita jawab, sebenar-benarnya inti atau hakikat dua kalimat syahadat itu sumbernya daripada kosong dan titik. Kosong dan titik inilah sumber ataupun hakikat sebenar-benarnya dua kalimat syahadat itu. Dan prakteknya juga di situ. Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, siapa yang berkata itu? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang disaksikan itu? Bagaimana cara prakteknya? Maka di sini kuncinya. Kosong dan titik itulah. Kosong dan titik itu tidak menerima dua, tidak bercerai, tunggal adanya. Maka sebenar-benarnya yang asyhadu an la ilaha illallah itu adalah titik itu tersebut. Barulah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah kalau titik itu tadi lebur tenggelam dalam lautan ahadiyatuz zat wajibal wujud tadi. Di situ intinya. Sebelum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, keakuan daripada Adam itu harus dikembalikan kepada titik itu, nukta itu, sumber atau awal daripada segala kejadian, inti daripada segala dasar-dasar ataupun makhluk-makhluk yang ada itu terbit daripada titik tersebut. Dari sinilah sumber segala sesuatu itu. Maka jika ingin betul-betul dikatakan bersyahadat secara hakikat, dia harus meleburkan segala wujudnya menjadi titik. Ini simbol. Ketika titik itu sudah jadi, titik itu sudah betul-betul berpusat, maka titik itulah yang menyaksikan kepada kosong. Barulah di situ terjadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi titik itu ketika ingin asyhadu an la ilaha illallah atau tarokki tadi, lenyapkan titik itu. Lenyapkan titik itu tadi. Hapus titik itu, leburkan titik itu, yang ada hanya zat wajibal wujud. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kosong tadi nampakkan lagi titik itu. Saksikan lagi titik itu. Siapa yang menyaksikan titik, ya kosong itu. Siapa yang menyaksikan kosong, ya titik itu. Jadi titik di dalam kosong ini tidak bisa sama sekali berpisah, tidak bisa diceraikan, tidak bisa dikatakan ada dua. Tidak bisa dikatakan ada dua. Karena yang wujud sebenar-benarnya adalah yang zat wajibal wujud itu, yang kosong itu. Titik itu hanyalah bayangan, yang pada hakikatnya yang ada hanya zat wajibal wujud. Jadi di situ hanya satu wujud, dua namanya, hakikat Muhammad dengan Allah Ta'ala. Dua namanya. Api, panas, panas, api, es batu, air, dua namanya. Tapi apa wujudnya? Air. Tidak bisa dikatakan es batu itu wujud, air itu wujud. Itu pasti bersalahan. Sama dengan titik kosong tadi. Titik itu bukan sebenar-benarnya yang wujud. Yang sebenar-benarnya yang wujud itu, itulah yang kosong itu. Di sini jangan dipahami bahwa kosong itu tidak ada. Kosong yang tidak ada itu makhluk.
bukan berarti kosong itu nothing, bukan. Itu kan hanya perumpamaan. Seperti ulama kita dulu mengumpamakan, termasuk Syekh Abdul Rauf As-Singkil, Syekh Kuala Aceh. Beliau mursyid Thariqah Sattoriyah. Beliau memperumpamakan ya, zat wajibal wujud itu seperti kertas ya, kertas yang tiada batas. Hakikatul Muhammadiyah diumpamakan titik di dalam kertas itu. Bukan berarti kosong itu tidak ada, selalu betul-betul. Ini memang kalau mau pakai pikiran dunia, maka tidak masuk. Pikiran dunia mengatakan kosong itu tidak ada. Iya, kalau kosong yang nothing itu jelas tidak ada, itu makhluk. Ini kosong bukan berarti kosong, bukan berarti dia bundar lingkaran, bukan. Itu tamsilan. Itulah zat wajibal wujud yang laisa kamitslihi syai'. Itu hanya perumpamaan saja. Ngotot sekali dengan perumpamaan itu, maka kita itu seperti seolah-olah membatasi daripada kepahaman-kepahaman, pendapat-pendapat daripada yang lainnya. Nah, jadi kertas kosong yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu bukan kosong, tapi itu sebagai perumpamaan bahwa zat wajibal wujud itu, zat itu tidak ada batasnya. Kemudian di dalam zat itu ada titik nuqtatul Muhammadiyah. Nah, nuqtatul Muhammadiyah, titik di dalam kertas kosong ini, itu di alam wahdah. Ini a'yan sabitah. Nah, ketika titik itu turun menjadi alif, kemudian alif itu berzohir kepada martabat arwah, disitulah Nur Muhammad muhaddas. Disitulah penciptaan yang paling awal adalah Nur Muhammad itu. Nah, disinilah dikatakan makhluk. Kalau titik nuqtatul Muhammadiyah tadi bukan makhluk, bukan Tuhan. Nah, kenapa? Karena titik ini di martabat qadim, bukan di martabat muhaddas. Kalau titik itu zohir nantinya di martabat muhaddas, martabat keempat, nah itu baru muhaddas, makhluk. Nah, jadi tetap ada pembeda. Nah, jadi disinilah inti daripada syahadat itu. Yang pertama kali sebelum makhluk ada, sebelum segala sesuatu ada, yang bersyahadat itu adalah tajallinya sendiri. Yang bersyahadat itu adalah hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Makanya dikatakan yang menyaksikan, yang disaksikan tunggal, yang menyembah, yang disembah tunggal, yang memuji, yang disembah tunggal, bukan dua. Nah, barulah ketika Nur Muhammad itu diciptakan secara di kharijiyah, keluar, masuk di dalam kurungan cermin itu, maka disitulah yang dikatakan makhluk. Namun kalau hakikat syahadat yang sebenarnya itu di alam wahdah, ketika Nur Ilahi Maha Suci Maha Ruang itu menjadikan daripada titik awal, yaitu nuqtatul Muhammadiyah. Nah, jadi di sini intinya syahadat. Kalau mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, leburkan titik itu. Hapus titik itu, yang ada hanya kertas kosong itu. Nah, kemudian ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hadirkan titik itu. Saksikan titik itu di dalam kertas kekosongan itu. Kertas kosong yang sangat, kertas putih yang sangat tak terbatas itu perumpamaan. Bukan mengatakan Allah itu kertas, bukan, perumpamaan. Begitulah ulama-ulama kita saking sayangnya memperumpamakan itu. Oh, di mana anunya? Siapa yang bilang mengatakan Syekh Abdul Rauf As-Singkil mengatakan begitu? Mana buktinya? Ada buktinya. Di kitab Kifayatul Muhtajin itu sudah jelas. Ada. Nah, kalau memang betul-betul mau mencarinya, carilah di situ. Itu Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Rauf Singkil itu mengumpamakan seperti itu. Zat wajibal wujud itu diumpamakan seperti kertas kosong, kertas putih. Baru
titiknya itu hakikatul Muhammadiyah, Ahmad. Nah, disinilah sebenarnya hakikatnya, di sini juga lah prakteknya. Itu sebenarnya simpelnya di situ. Untuk bersyahadat, leburkan dulu diri kita kepada titik asal mula kejadian itu. Kalau untuk bersyahadat, baru syahadatlah di situ, asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat illallah, hapuskan titik itu, hapus titik itu. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hadirkan titik itu. Nah, jadi kemungkinan begitu. Hadirin semuliakan, mudah-mudahan dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.